Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengentry saldo awal perusahaan manufaktur. Di sini nama perusahaannya itu CV Roti Jaya. Nah, kita sudah memasukkan nama-nama akunnya. Kemudian kita tinggal mengisi saldo awal perusahaan manufakturnya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita masuk ke bagian setup, kemudian kita pilih balance, kemudian kita pilih akun opening balance. Nah, kita tinggal mengisi opening balance atau nominal akun tersebut. Yang pertama ada kas di tangan sebesar 3 juta. Kemudian kas di bank sebesar 18.891.550. Kemudian piutang usaha Rp1.800.000. Persediaan barang bahan baku dan penolong 2.064.350. Kemudian dalam proses tidak ada. Kemudian produk jadinya 675. Kemudian perlengkapan pabrik 8 juta. Kemudian PPN masukkan 975.000. Kemudian tanah 182.500.000. Bangunan 130 juta. Nah, karena di sini akumulasi penyusutan bangunan itu di sini akunnya kontra. Akun kontra itu yaitu akun yang tidak sesuai dengan saldo normal. Misalkan harta itu saldo normalnya kalau misalkan pertama kan di debit, saldo normalnya berarti di debit. Kemudian kalau utang itu saldo normalnya di kredit. Nah, berarti akun kontra si utang itu berarti di debit. Nah, kalau misalkan harta saldo normalnya di debit, berarti akun kontranya itu di kredit. Nah, ini karena ini di kredit, berarti ini akun kontra, berarti awalnya kita gunakan tanda minus atau tanda negatif, yaitu akumulasi penyusutan bangunan itu 28.132.000. Kemudian kendaraannya 36 juta. Nah, ini akumulasi penyusutan juga sama, ini akun kontra, berarti kita awali dengan negatif 15.840.000. Kemudian peralatan 24 juta. Akumulasi penyusutan peralatan 19.125.000. Selanjutnya di sini ada utang usaha 11.200.000. Utang gaji tidak ada. Kemudian utang beban 38 juta. Utang pajak tidak ada. PPN keluaran 1.050.000. Kemudian modal pawawannya 287.821.900. Oke, kemudian praip pawawan. Nah, praip juga di sini akun kontra karena saldo normal ekuitas itu di kredit, berarti karena ini di debit, berarti ini akun kontra, ini juga diawali dengan tanda negatif 730.000. Kemudian penjualannya 45.180.000. Kemudian retur penjualan tidak ada, harga pokok penjualannya 25.100.000. Kemudian retur penjualan, biaya tenaga kerja langsung tidak ada, biaya pabrik tidak ada. Beban pajak 400.000. Kemudian beban pemeliharaan tidak ada, penyusutan bangunan tidak ada. Tidak ada penyusutan bangunan, ada, 4.951.
Kemudian penyusutan peralatannya 3.125.000. Kemudian penyusutan kendaraannya 2.872.000. Kemudian listrik, air dan teleponnya 2.300.000. Kemudian pendapatan bunga. Pendapatan bunganya 560.000. Pendapatan lainnya 475.000. Sama administrasi bank tidak ada. Nah, catatan untuk akun opening balance, jika benar di sini amount left to be allocatednya harus 0. Kalau misalkan tidak 0 berarti salah. Nah, karena ini sudah 0 berarti ini sudah betul. Oke. Kita lanjutkan, kita masuk ke membuat kartu piutang dan utang CV Roti Jaya. Di sini kita lihat kartu piutang dan utang, berarti kita memasukkan dulu daftar customer sama daftar supplier. Kita kemana caranya masuknya? Ke bagian card file, kemudian kita pilih card list. Nah, di sini ada all card, ada customer, supplier, employee, sama personal. Kita masukkan dulu data customer atau data pelanggan. Caranya, karena di sini belum ada, kita bikin baru. Caranya klik new, kemudian kita masukkan di sini. Nah, daftar customer di CV Roti Jaya ada 3. Yang pertama ada toko Harum, toko sebelah, sama konsumen tunai. Yang pertama kita masukkan dulu namanya. Di sini yang pertama ada nama toko Harum. Kita masukin name-nya di sini. Toko Harum, kemudian card ID atau kodenya C01, kemudian alamatnya di sini Jalan Mantang, kotanya Jakarta Utara, kemudian country Indonesia, kemudian fontnya masukkan, kontak pusat, nah kemudian di bagian selling detailsnya, karena di sini tadi itu setiap ada penjualan sama pembelian, di sini bisa dilihat setiap pembelian akan diperhitungkan PPN atau pajak pertambahan nilai, masukkan sebesar 10%. Di bagian teks kodenya kita pilih yang pajak pertambahan nilai, ini sudah. Kemudian oke. Nah, ini sudah. Kemudian kita lanjutkan ke data customer yang kedua. Kita pilihnya lagi, namanya toko sebelah. Nomornya C02. Alamatnya kotanya Jakarta Utara, oke. Kemudian selling detail juga sama, di sini tax kodenya diperhatikan harus pajak pertambahan nilai, oke. Yang terakhir ada customer tunai, bikin aja customer konsumen tunai C03. Oke, karena tidak ada datanya itu saja. Kemudian supplier nomor, di sini ada toko berkah, card ID-nya S01, alamatnya masukin, kemudian kotanya, state-nya, teleponnya.
Ini juga di bagian pembelian, buying detailsnya. Ini tax kodenya dilihat dulu, harus pajak pertambahan nilai. Oke, sudah. Kemudian data supplier yang kedua yaitu toko sandang. Toko sandang, card ID-nya S02, alamatnya Jakarta. Buying detailsnya sudah. Oke, nah kita sudah selesai membuat daftar customer sama daftar supplier. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo piutang dan saldo utang si customer dan supplier tersebut. Caranya kita masuk ke bagian setup, kemudian kita pilih balance. Nah, kalau untuk memasukkan daftar customer atau saldo piutang, kita masukkan ke customer balance. Bisa dilihat di sini out of balance amount-nya ada 1.800.000, atau jadi piutang si CV Roti Jaya itu atau hutang customer itu ada sebanyak 1.800.000 rupiah. Nah, kalau kita sudah memasukkan saldo piutang mereka, saldo piutang kita, nah kalau misalkan benar, ini harus 0. Kalau misalkan tidak 0 berarti salah. Oke, di sini kita lihat dulu. Yang pertama ada toko harum. Kita pilih toko harum. Udah. Kemudian kita pilih add sale. Oke, add sale. Karena di sini tidak ada data nomor faktur dan sebagainya, kita langsung saja. Di sininya misalkan tanggalnya tanggal 31 November 2018. 31 nggak ada ya. Oke. Langsung saja kita masukkan ininya satu. Si toko harum itu utang ke CV Roti Jayanya ada 700.000. Record. Kemudian yang kedua ada toko sebelah, sama Edsel juga, hutangnya itu 1.100.000. Record. Oke, bisa. Nah, kita lihat out of balance amount-nya sudah 0, berarti sudah balance, udah betul. Oke, close. Kemudian yang kedua kita memasukkan saldo utang. Ini hutang Roti Jaya kepada toko lain. Sama, masuk ke setup, balance, kemudian supplier, balance. Di sini yang pertama ada toko berkah. Di sini ada add purchase, klik, kemudian langsung kita masukkan saja. Ini tanggal 30 bulan 11 2018. Di sini utang CV Roti Jayanya ada 1.200.000. Record. Kemudian yang kedua ada toko sandang, supplier, add purchase. Toko sandang, hutang CV Roti Jaya ke toko sandang itu sebesar 10 juta. Record. Oke. Nah, bisa dilihat out of balance amount-nya harus 0. Ini berarti sudah betul. Oke, untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.